Halo, balik lagi sama gue. Gue kali ini bakal bikin konten olahraga ya. Kebetulan juga gue lagi jalan-jalan sore nih, untuk mempercepat pengeluaran lemak dari tubuh. Sore itu paling bagus dari jam 4 sampai jam 6. Kalau pagi itu dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 9 sampai jam 11. Oke, jadi gue bakal update terus soal tentang olahraga dan lain-lain. Nah, untuk sekarang gue jogging dulu. Nanti untuk next update-nya gue bakal kabarin. Dadah. Oh ya guys, kalau misalkan lagi musim hujan seperti ini, kalau misalkan mau jogging atau mau lari atau mau sprint atau mau jalan biasa, itu mendingan pakai jaket. Kalau nggak pakai baju yang 2 lapis agar keringatnya keluar dari tubuh dan tidak langsung terkena angin. Jadi pembakaran lemaknya lebih maksimal. Oke, jaga makan juga, jaga minum juga. Jadi sambil jalan-jalan gini gue mau jelasin juga manfaatnya kita jogging, manfaatnya kita lari, manfaatnya kita sprint. Itu buat apa? Buat tubuh. Jadi sprint dan jogging itu termasuk dalam olahraga kardio ya, untuk pembakaran lemak. Jadi kalau misalkan bisa nggak sih kita membentuk badan gitu, kayak mau jadi six pack atau mau jadi apa dari jogging maupun sprint, bisa dalam waktu yang sangat amat panjang. Tapi kalau misalkan mau bentuk tubuh tuh paling cepat paling di gym dengan beban. Dan yang kedua, setelah kita olahraga seperti ini, asupan air di dalam tubuh itu berkurang, jadi kita harus banyak minum air. Oke? Halo guys, jadi ini gue baru selesai olahraga 6:30 bahasa sebuah. Gue bakal mungkin makan buah dan lain-lain. Oke, see you guys. Oke, halo guys. Jadi tadi kita udah olahraga di luar, kita jogging selama 2 jam 120 menit. Dan menurut gue tuh, kalau misalkan kalian pengen ngurusin badan gitu, atau memperkecil lingkar perut, atau mungkin memang pengen loss weight atau gimana, itu memang paling bagus sebenarnya banyakin di cardio. Jadi karena cardio itu perangsang pembakaran lemak tuh lebih cepat daripada kita angkat beban, karena fungsinya pun beda. Cardio itu untuk pembakaran lemak, sedangkan beban itu untuk pembentukan badan. Jadi bedanya di situ kalau misalkan kardio sama beban. Nah, di sini gue pengen sharing sedikit sih masalah gimana sih caranya kita menguruskan badan, menurunkan berat badan tuh dengan cara yang efektif. Pertama, hindari makanan berlemak, bersantan, makanan yang jahat lah, kayak fast food, apalagi ya, mungkin daging-daging yang merah seperti daging babi, daging sapi boleh dimakan, cuman dalam jumlah yang tertentu, dalam jumlah yang harus dikendalikan gitu loh. Oke? Dan yang kedua, kita lanjut di slide berikutnya. Oke, berikutnya yang harus dihindari itu minuman manis dan minuman dingin ya. Kalau misalkan kita lagi latihan, bolehlah kita minum minuman dingin kayak air es mungkin, atau kalian di rumah bikin honey lemon yang dingin gitu, boleh. Cuman kalau untuk minuman yang mengandung biang gula seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan minuman-minuman yang dijual di pusat perbelanjaan seperti boba, yogurt, dan lain-lain, itu sekali-sekali boleh. Kalau misalkan bilang nggak boleh itu terlalu terlalu sadis. Jadi diusahakan dikendalikan, dan juga kalau bisa minta less sugar, atau minta mungkin toppingnya dikurangi, atau mungkin minta di less ice juga gitu loh. Jadi kayak kita lebih ke mengontrol dari diri kita sendiri, karena kalau misalkan kita nggak kuat kontrol diri kita sendiri, siapa lagi yang mau kontrol diri kita sendiri? Oke? Jadi itu untuk poin yang kedua, dan masuk ke poin yang ketiga. Lanjut. Oke, jadi di poin yang ketiga itu pola tidur. Jadi manusia normalnya tidur 8 jam sehari. Misalkan kita tidur jam 10, kita hitung aja 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Oke, jadi masa paling baik tidur itu adalah dari jam 10 sampai jam 5 pagi kita bangun. Oke, kenapa sih tidur itu penting? Padahal kan tidur nggak ngapa-ngapain, tutup mata, ya kan, badan beristirahat. Iya betul, tutup mata dan badan beristirahat. Tapi kalau kita tidur kemalaman, ya kan, pada saat jam-jam itu harusnya kita mengistirahatkan dan organ kita tuh memperbaiki sel-selnya ataupun mencuci kotoran yang ada di dalamnya, kita masih bangun. Dan menurut kita gimana sih kalau misalkan kuda dipaksa lari terus-menerus tanpa henti, tanpa istirahat, itu dia akan jadinya gimana?
pasti dia akan jatuh, pasti dia akan sakit, pasti dia akan ibaratkan teriak minta tolong gitu loh, ya kan. Makanya badan kita sendiri kita yang tahu, kita yang jaga. Jadi jam-jam optimal dalam tidur itu 8 jam sehari, dan kalau bisa diusahakan paling malam jam 10 atau jam 11 malam sampai dengan jam 5 atau sampai dengan jam 6 pagi. Nah, tidur kemalaman juga bisa mengakibatkan rasa lapar. Ketika kita lapar, kita makan malam, habis itu kita langsung tidur, otomatis gula darah akan naik. Jadi sebaiknya kita makan secukupnya, tidur juga secukupnya. Oke? Oke, masuk ke pola olahraga. Pola olahraga yang benar itu juga menjadi unsur penting dalam mengenai weight loss. Karena olahraga yang benar, yang optimal, yang efektif akan membuahkan hasil yang maksimal. Seperti apa? Seperti kita melakukan kardio dengan benar, dengan cukup porsinya, agar kita apa? Agar kita selalu sehat, agar kita juga badan kita juga nggak terlalu sakit, ya kan? Nah, apa aja sih exercise yang bagus untuk penurunan berat badan? Nah, yang pertama tuh ada yang pasti jogging. Yang kedua itu ada push up, ada sit up juga, ya kan? Ada keempat itu boleh plank juga, dan berbagai macam, banyak banget olahraga yang bagus untuk pengurusan, bagus juga untuk penurunan berat badan. Itu bisa dicek juga di Google. Dan kita olahraga harus konsisten, nggak boleh sehari iya, sehari enggak, sehari iya, sehari enggak. Jadi badan kita tidak akan terbiasa kalau misalkan kita sehari iya, sehari enggak. Badan kita akan mulai terbiasa, badan kita akan mulai nurut sama kita ketika kita lakukan itu setiap hari. Capek di awal mungkin iya, rasanya badan seperti mau mati. Oh ya, hari pertama penurunan berat badan rasanya pengen patah gitu, pengen apa. Itu wajar, itu namanya badan menyesuaikan. Dan kalau misalkan kalian habis olahraga terus misalkan ada punggungku terasa sakit atau tanganku terasa sakit, itu sangat amat wajar. Itu artinya sedang melakukan pembakaran dan otot kalian menyesuaikan dengan kondisi tubuh saat itu. Jadi pola olahraga dan memilih exercise yang tepat itu juga sangat penting untuk penurunan berat badan. Yang terakhir yang nggak kalah penting, ya kan, seringkali kita meremehkan hal ini, cuma hal ini sangat fundamental. Itu adalah dukungan dari orang sekitar. Penurunan berat badan, motivasinya itu berasal dari orang-orang terdekat, orang-orang yang peduli sama kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Seperti contohnya orang tua, atau mungkin kalian udah punya pacar kalian, atau istri kalian, atau siapapun itu, yang benar-benar mendukung kalian untuk melakukan transformasi. Ya kan, jadi seringkali orang meremehkan hal ini. Cuman kalau misalkan kita tidak ada semangat dari orang lain, tidak ada istilahnya yang membangunkan kita, tidak ada yang memedulikan kita, itu juga sangat amat sulit untuk kita konsisten. Ini sekali lagi ya, ini menjaga konsistenan. Mungkin di awal, di step 1, di step 2 mungkin kita masih kuat. Tapi kalau misalkan kita udah makin naik anak tangganya, akan makin susah. Struggle-nya bakal makin ada di situnya. Jadi kita sangat amat butuh dukungan, bukan dari dukungan fisik aja, tapi dari dukungan mental juga, dari orang-orang sekitar. Dan menurut aku itu sangat amat penting, karena jikalau kita tidak ada motivasi, tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang mendukung juga, itu akan menjadi sangat amat berat. Karena kita akan merasa, ini gue kurus buat apa ya? Oh, ini gue melakukan perubahan badan ini itu buat apa ya? Jadi untuk kalian-kalian juga mungkin yang mempunyai saudara atau mempunyai anak atau mempunyai pacar yang gemuk, boleh yuk sama-sama kita semangati, karena mereka sangat amat butuh hal itu. Oke? Sekian. Oke, jadi itu beberapa poin yang bisa gue kasih tahu yang menurut gue sangat mungkin fundamental untuk penurunan berat badan dan juga transformasi pembentukan badan. Dan menurut gue semuanya itu boleh kalian ikutin. Boleh juga kalau kalian punya cara yang lebih bagus atau mungkin punya saran yang lebih bagus, gue sangat open untuk hal itu, karena gue pun bisa salah. Dan kalau misalkan ada salah pengucapan atau salah kata-kata, gue mohon maaf, karena gue tidak bukan dokter diet atau bukan apa. Gue hanya men-sharingkan apa yang sedang gue lakukan, apa yang sedang gue rasakan juga, dan apa yang sekarang gue jalani itu gitu. Jadi balik lagi, semangati diri kalian sendiri dari awal, bulatkan tekad Anda, dan kita berdoa sama-sama supaya bisa berhasil dengan tujuan-tujuan dan goals-goals kalian. Oke, see you in another video. Bye bye.